Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Madu TV. Senang sekali saya Intan Laila dapat kembali hadir tentunya di hadapan Anda selama 1 jam ke depan nanti dalam program Wanitalk. Program yang membahas tuntas permasalahan yang menjadi pertanyaan publik tentunya. Dan hari ini di Wanitalk dengan tema yang sangat menarik, Anda bisa menyaksikan kami bukan hanya di layar televisi Anda, tapi juga di live streaming Facebook kami, di TV Madu FM dan juga di Instagram kami madutv.media.group ya. Dan nantinya Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya kepada narasumber yang telah hadir. Dan nomor yang bisa Anda hubungi saat ini adalah 081238391189. Yang pasti tema kita sangat menarik, yaitu mengungkap perhara korupsi BPNT di Kota Kediri. Kenapa kita mengambil tema itu? Karena juga bertepatan akhir-akhir ini memang korupsi masih saja menjadi bunga di negeri ini ya, pemirsa Madu TV. Yang pasti akhir-akhir ini juga beredar sebuah berita di Kota Kediri, bahwasanya Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan penjemputan oknum pejabat di lingkup pemerintahan Kota Kediri bersama koordinator pendampingan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai dari Kemensos Republik Indonesia bulan Juni 2020 sampai dengan bulan September 2021. Kita ketahui bersama memang masa pandemi COVID-19 ini sangat sulit untuk semua kalangan ya. Bukan hanya kalangan menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas pun rupanya juga terdampak akan hal itu. Maka dari itu juga pemerintah yang mengeluarkan bantuan panganan tunai ini pun sangat diharapkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Tapi bagaimana ketika justru oknum-oknum tertentu mengambil keuntungan tersebut dari kalangan menengah ke bawah? Nanti akan kita bahas selama 1 jam ke depan di Wanito, tentunya dengan narasumber yang sudah kita hadirkan. Ada Pak Supriyo selaku Ketua Dewan Pengawas LSM Saroja, sahabat Boro Jarakan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Supriyo. Selamat malam Pak Priyo. Selamat malam Mbak Intan. Baik Pak Supriyo, Selamat malam juga bagaimana untuk kabarnya pemirsa malam ini? Madu TV dimanapun berada. Baik Pak Assalamualaikum Supriyo, bagaimana warahmatullahi kabarnya malam wabarakatuh. ini, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Intan juga sehat. Alhamdulillah sehat. Yang pasti selama 1 jam ke depan kita akan membahas berita terkait dengan yang ada di Kota Kediri Pak ya. Ini pasti Pak Priyo juga sudah banyak sekali mendengar keluhan dari beberapa pihak, yang pasti juga kepada orang yang terdampak akan hal ini. Tapi sebelum kita jauh ke tema Pak Priyo, ini ada beberapa pertanyaan pengantar mungkin juga yang bisa Pak Priyo jelaskan kepada seluruh pemirsa Madu TV terkait dengan korupsi di Indonesia yang masih saja merajalela. Ini Pak Priyo, ini kan juga memprihatinkan sekali ya. Kalau menurut Pak Supri terkait dengan korupsi berbagai hal, mungkin dari kasus suap ataupun kasus yang terjadi di Kota Kediri, sebenarnya penyebab dari mereka melakukan hal itu apa Pak Priyo? Terima kasih Mbak Intan ya. Kalau ini pendapat, pada prinsipnya ada 3 segi sebenarnya. Pendapat alam, ya kan? Terus pendapat manusia itu sendiri, dan pendapat teknisnya. Ini menurut pendapat pribadi saya, karena sudah banyak orang-orang pintar di Indonesia ini. Semua aturan di Indonesia ini sudah sangat bagus, sudah sangat relevan. Tapi kembali lagi, ada 3 hal. Dan hal yang paling pokok adalah watak. Karena watak ini biasanya lahir ya. Coba diperhatikan seluruh pelaku-pelaku korupsi yang sudah ditangkap, dipidana, ataupun nantinya yang mungkin belum ditangkap ya. Yang mudah-mudahan segera kita ungkap juga nanti. Mohon doanya. Itu semua kaum intelek. Dari berbagai kalangan, dari kaum santri ada, dari kaum marginal pun ada bahkan hari ini. Yaitu dalam skala kecil, dalam suap menyuap lah, sekelas pilkades sampai pilpres. Ini pasti berlaku lah money politik. Itu dimulai dari sana. Ini menimbulkan sebuah paradigma. Kalau saya diberi amanah oleh ini, tujuan utama adalah profit. Karena saya berangkat ke sana pun dengan profit. Tidak sedikit. Kita logika,
dengan gaji, dengan tunjangan yang dimiliki seorang kepala daerah, seorang kepala desa atau kepala pemerintahan dibandingkan dengan kos untuk menuju jabatan itu sangat jomplang sekali, sehingga adalah manuver-manuver untuk mengembalikan itu. Pada prinsipnya korupsi sampai kapanpun tidak bisa diberasi, tidak bisa diberantas tuntas, tetapi minimal bisa dicegah dari segini. Contoh yang paling konkret adalah ketika masuk anak usia dini sekolah, sudah jadi rahasia umum. Kami hampir 3 bulan menyelidiki proses PPDB di seluruh kota dan kabupaten Kediri. Hampir semuanya, mohon maaf, tidak berlaku fair untuk beberapa. Bahkan di sana juga berhembus aliran-aliran uang yang memaksa. Pada prinsipnya anak ini tidak memiliki kompetensi, akhirnya ditempatkan pada sekolah-sekolah yang memiliki kompetensi tinggi, merebut hak anak yang memang punya kompetensi, punya hak. Dari situ saja kita sebagai orang tua sudah mengajari anak kita untuk curang. Bagaimana anak nanti ke depannya ketika dia memegang amanah tidak berlaku curang pula, kan? Sulit. Makanya harusnya ini diberantas, dicegah dari awal. Kami akan terus berusaha untuk memaksimalkan pencegahan ini dulu. Penindakan tetap akan kita kejar, akan kita laksanakan 1-2 langkah ke depan supaya menimbulkan efek jerah. Sekali lagi seperti itu, pada prinsipnya justru korupsi itu dimulai dari rumah sendiri. Jangan ada rokok di belakangnya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Itu, Mbak. Pak Iya. Supriyo atas Jangan ada rokok di belakangnya, Mas Priyo. Baik, di Rokok. daerahnya Pak Supriyo ya saat ini terkait dengan LSM Saroja ini Pak. Ini kan ada Ya. beberapa indikasi-indikasi korupsi di wilayah Kota Kediri mungkin ya. Dari hal ini, sebenarnya peran dari LSM Saroja sendiri akan hal ini seperti apa Pak Priyo? Kami ini mungkin hanya satu dari sekian elemen yang ada di Kota Kediri. Bahkan mungkin kami ini yang termuda hari ini. Saroja ini lahir 3 tahun yang lalu. Toh dalam posisi pun COVID. Ini berangkat dari keprihatinan. Saroja ini saya bentuk dari benar-benar orang yang memang peduli dengan apa yang terjadi di hadapan kita di kota kita. Saya tidak memandang lagi dari aspek pendidikan, dari aspek sumber daya manusianya. Saya hanya ingin orang yang mau, mari kita mulai perubahan di Kediri dari kita dulu. Sehingga dari tim Saroja yang saya bentuk, itu ada 25 orang, itu hampir 1 tahun kita latih bagaimana mengedukasi, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menginvestigasi setiap titik-titik anggaran yang digunakan oleh pemerintah Kota Kediri maupun oleh lembaga lain. Dan mereka ini tidak punya basic pendidikan, mohon maaf Mbak Intan ya, saya buka fair, mereka pendidikan tertingginya hanya STM. Mereka ada dari SD, dari SMP, tetapi mereka punya tekad. Sehingga selama hampir 1 tahun mereka berkeliling 46 kelurahan, udah ratusan titik-titik di mana APBD ini dicairkan, kita sudah telaah, kita sudah periksa. Nanti kita akan coba analisis untuk kita simpulkan di mana-mana yang potensial kebocorannya paling tinggi, sedang, dan kecil. Nanti kita inventarisir, kita komunikasikan dengan penegak hukum supaya diambil langkah-langkah baik itu pencegahan maupun penindakan. Cita-cita kami 5 tahun ke depan Kota Kediri harus benar-benar bersih dari korupsi. Bahkan janji saya jangan sampai APBD Kota Kediri yang notabene ini uang rakyat hanya dinikmati oleh sekelompok orang dan segelintir orang. Kita akan kawal terus, kita akan awasi terus. Bahkan kami pun tidak segan-segan untuk merogoh kocek pribadi berurunan satu dengan yang lain untuk berangkat ke Jakarta. Kita kan kalau di tanah Kediri, tapi alhamdulillah 2020 lahirlah Kajari baru. Mohon maaf, ini cahaya baru Kota Kediri. Hampir 20 tahun saya di dunia pergerakan baru menemukan sosok Kajari, mohon maaf, yang memiliki intelijensia dan keberanian yang cukup
mumpuni lah di Kota Kediri hari ini. Kami Saroja berharap betul supaya beliau ini paling tidak ditelurkan dulu sambil menunggu regenerasi yang baik. Jadi tidaknya contoh cari di seluruh Indonesia. Bahkan kami pun mengusulkan untuk beliau diberikan penghargaan oleh Bapak Jaksa Agung, oleh Bapak Kemenpan RB, nggak segan-segan. Ketika kami mengirim surat ke Kemensos pun meminta untuk itu. Kenapa? Hanya sekelas Kajari, ini kelas Satker, bisa menyelesaikan 3 perkara korupsi. Ini hebat. Kita harus apresiasi Kejaksaan Negeri. Dan kami berharap minimal di 2022 ini mempertahankan. Kalau perlu, tambah lah Mbak. Ya kan? Mau siapa nanti yang kita pidanakan, kita kerang. Ya Allah alam, kita akan pikirkan lagi. Bahan sudah ada, tinggal goreng. Gitu aja. Kita tunggu siapa yang kita goreng nanti. Kan gitu. Kalau sudah matang, kita bawa lagi ke publik. Santai kok kita, Saroja. Kita nggak punya target, hanya cita-cita yang kita punya. Itu Mbak. Harus mulai dari kita. Kembali ke korupsi, terkait dengan indikasi-indikasi korupsi yang ada di wilayah Kota Kediri tentunya. Kalau menurut Pak Supriyo sendiri, apakah hanya pejabat publik yang terkena jerat korupsi atau yang lain, atau memang sebenarnya tidak dipublis di masyarakat? Ini kalau saya boleh jujur, tapi mudah-mudahan coba saya ini tata dulu bahasa Mbak, karena kalau saya salah ngomong hari ini bisa kena delik juga, ini saya yakin. Iya. Ya, sehingga kalau saya mau fair, kita mau jujur, semua tingkatan di Kota Kediri, bahkan dari kelas RT pun hari ini menikmati uang korupsi. Saya jamin. Tapi bukan di tempat terbuka ini. Kalau saya buka, bisa kena delik nanti saya. Kan gitu. Kita bicara dalam satu tempat, saya siap hadirkan. Alat buktinya kita siap hadirkan. Bagaimana pengelolaan sistemnya. Dari semua elemen, kita tahu. Tetapi sekali lagi, semua pekerjaan harus memiliki skala prioritas. Betul. Kita kedepankan unsur maslahatnya. Saya tidak ingin Kota Kediri lumpuh hanya karena salah kebijakan atau salah dalam pelaksanaan kebijakan. Kita harus tetap berjalan pelan-pelan. Ya, duri-duri itu harus kita cabut. Ya itu tadi bahasa Pak kita Priyo, di Saroja nanti akan itu kita bahasa lanjutkan tradisional. pembahasan kita terkait dengan tema hari ini, Pak Priyo ya. Siap, monggo ditanyakan atau Baik, untuk, diinginkan ke kami, Pak kami Priyo, siap. Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini ya. Untuk pemirsa Maru TV juga jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.